Bab 38. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Alun-alun pusat di Winston. Awalnya ramai, tapi lebih banyak orang berkumpul hari ini. Game of Product Item antara Blacksmith akan terjadi di sini. Aku harap, Grid bisa menang dan melindungi bengkel Han. Bengkel itu adalah kebanggaan terakhir yang kita miliki. Itu benar, jika bengkel jatuh ke tangan Mero Company, tempat kita di Winston akan sepenuhnya hilang. Grid, miliki kekuatanmu. Kamu benar-benar tidak bisa kalah. Hati penduduk Winston berkumpul bersama. Mereka berdoa, agar Grid memenangkan pertandingan. Namun, sikap layar berbeda. Hasil game tidak ada hubungannya dengan mereka. Game of Product Item, tidak ada hal lain yang menarik. Jadi, mengapa kita tidak menontonnya sebentar? Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Jika tidak menyenangkan, maka kita bisa pergi begitu saja. Seseorang menang, pemenang akan berada di sisi ini. Akibatnya, sebagian besar player hanya menganggap permainan itu sedikit menarik. Hei, bukankah lucu, ketika kamu memikirkannya? Blacksmith membuat item, mengapa begitu banyak orang akan menontonnya? Iya, itu membosankan, untuk menonton Blacksmith membuat item, tidak menarik. Item yang dibuat akan menjadi epic paling banyak. Jadi, aku bahkan tidak tertarik dengan hasilnya. Di mana item berperingkat epic? Itu bagus, jika mereka bahkan bisa membuat item yang dinilai rare. Aku mendengar rumor jika tidak ada Blacksmith terkenal yang berpartisipasi. Apa tujuannya? Mengapa kita harus peduli dengan hasilnya? Hei, ini buang-buang waktu. Jadi, ayo berburu saja. Ngomong-ngomong, siapa yang peduli siapa pemilik bengkel itu? Petik 2. Para player mengejek game itu sepele dan berbalik. Setelah beberapa saat, begitu para peserta game terungkap, para player pria tidak lagi berpikir untuk pergi. Sekarang, biarkan aku memperkenalkan karakter utama dari pertandingan ini. Dari Mero Company, Erina. Dan penerus Han, Grid. Oh. Mata para player pria melebar, ketika mereka melihat gadis pirang itu naik ke panggung. Dan mereka mulai bersorak. Wow, benar-benar cantik. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Tipe idealku. Gadis pirang itu mengenakan topi. Namun, dia memamerkan kecantikan yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan, dengan wajahnya yang tidak sepenuhnya terbuka. Bibirnya sangat menarik. Player laki-laki yang tidak tertarik dengan hasil game awalnya, menjadi pendukungnya. Mereka bersemangat saat mereka melihatnya. Erina, aku akan mendukungmu. Petik 2. Erina, tolong menang. Erina. Klub penggemar pria terbentuk dalam sekejap. Erina, atau Yufemina, mengangkat bahu, ketika dia menyaksikan sorakan tajam langit dan melambaikan tangannya dengan anggun. Terima kasih atas dukunganmu. Oh. Dia tersenyum lembut, membuatnya tampak seperti dewi bagi para pria. Itu mengingatkan pada reaksi Tantara, terhadap kunjungan idola dari kelompok gadis. Grid menarik napas dalam-dalam, pada pemandangan itu. Apakah giliranku berikutnya? Para player pria sedang mencari kontestan wanita. Maka, wajar bagi player wanita untuk mendukung kontestan pria. Grid tersenyum dan mengikuti tindakan Yufemina dengan melambaikan tangan ke arah player wanita di antara hadirin. Grid mengharapkan sorakan player wanita. Tapi, reaksi mereka jauh berbeda dari yang diharapkan. Apa yang orang itu lakukan? Aku merasa tidak enak. Roti yang aku makan beberapa saat yang lalu, terasa seperti akan kembali. Dia terlihat sangat mengerikan. Reaksi dari player wanita adalah yang terburuk. Masyarakat kotor ini, yang hanya peduli soal penampilan. Kamu akan mendukungku dengan baik, jika aku tampan. Tidak ada wanita yang mendukungnya, tapi penduduk Winston berteriak ke arah Grid yang frustrasi. Grid, kamu memiliki kami. Kami bersorak untukmu. Kami percaya kepadamu. Pastikan untuk menang. Penggantian, pamerkan keahlianmu. Kemenangan Grid. Kemenangan Grid. Grid bergetar. Konten iklan. Jika kamu mendukungku, mengapa tatapanmu diarahkan padanya? NPC pria adalah serigala. Di antara penduduk Winston, para lelaki lupa, jika gadis pirang itu adalah musuh. Dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Bahkan Han. Bajingan-bajingan ini, aku sekarang tahu posisimu yang sebenarnya. Gadis berambut pirang yang sangat menggoda. Sehingga, dia bahkan menarik NPC tua. Grid merasa kesal padanya, ketika dia berubah menjadi cumi-cumi dan hanya dari berdiri di sampingnya. Aku pasti akan menang. Maka, aku akan senang melihat wajah cantik itu, berubah bentuk. Yufemina kagum dengan deklarasi Grid. Ini adalah pria yang dia temui sebagai musuh. Tapi, bagaimana dia bisa mengabaikan kecantikannya? Kecuali jika orang itu gay atau buta, bukankah wajar bagi semua pria untuk mendukung kecantikanku? Yufemina memiliki sifat bangga. Cicipi kecantikanku dengan benar. Yufemina mengangkat pinggiran topi yang ia gunakan, untuk menyembunyikan identitasnya. Wajahnya yang cantik tampak jelas. Grid terpaksa mengaguminya. Memandangnya seperti ini, dia benar-benar cantik. Bukankah dia sebanding dengan penyihir jahat itu, Yura?
Jika Yura adalah wanita yang elegan dan dewasa, Yufemina adalah seorang gadis muda dan menyegarkan. Atmosfer mereka sangat berbeda, tapi mereka serupa. Karena, keduanya memiliki kecantikan yang transenden. Apakah dia manusia atau boneka? Grid membuat ekspresi bodoh, dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari Yufemina. Yufemina melihatnya dan berpikir. Iya itu betul. Begitu kamu melihat wajahku, kamu akan jatuh pada pandangan pertama. Sekarang, kamu akan mengikutiku seperti anjing, sama seperti pria lainnya. Tidak ada pria di dunia ini yang bisa melawan kecantikannya. Yufemina sangat bangga dengan penampilannya. Dia terus berbicara dengan Grid, untuk menangkap kemenangannya dengan sempurna. Grid, tidak perlu memusuhiku. Bukankah kita baru saja bertemu? Mungkin kita akan bertemu lagi. Di masa depan, kita mungkin mengembangkan hubungan yang baik. Jadi, jangan kesal dan mari berteman. Dia memiliki mata setengah bulan dan suara menggoda yang licik. Tidak ada laki-laki yang tidak tertarik padanya, ketika dia bertindak seperti ini. Tapi, Grid mendengus. Apa, mengembangkan hubungan yang baik? Jangan katakan hal-hal mengerikan seperti itu, nak. Wajah Yufemina memerah. Mengerikan. Kenapa kamu tidak mengembangkan hubungan yang baik denganku? Selain itu, nak. Iya, aku tidak ingin mengembangkan hubungan yang baik dengan rubah sepertimu. Nak, apakah kamu sudah lulus SMA? Aku tidak tertarik pada anak kecil sepertimu. Aku bukan lolicon, kotoran. Apakah kamu berpikir, jika aku benar-benar bajingan berlendir, mungkin niatmu untuk mencegahku berkonsentrasi pada permainan. Tapi, aku tidak akan jatuh hati untuk itu. Grid tegas. Dia memiliki tipe yang ideal. Tingginya harus setidaknya 168 cm dan dadanya harus menjadi dekap. Yufemina jelas cantik, tapi dia jauh dari tipe ideal Grid. Tinggi badannya adalah 160 cm. Dadanya hanya bekap. Tidak peduli seberapa bagus wajahnya, tidak ada alasan bagi Grid untuk jatuh cinta padanya. Nak, rubah. Ada apa dengan orang ini? Yufemina menatap kosong, ketika dia mendengarkan ejekan Grid, sebelum tiba-tiba bergetar. Perasaan malu yang tidak pernah ia alami sebelumnya, membuatnya sangat marah. Lebih dari segalanya, aku berumur 20 tahun. Betul sekali, Yufemina bukan gadis muda. Dia terlihat lebih muda dari usianya, tapi dia sudah dewasa. Disebut seorang anak kecil, sedang menyentuh titik tersakit Yufemia. Karena, dia memiliki masalah kompleks, tentang tinggi badannya. Aku akan mempermalukanmu di depan semua orang ini. Yufemina memutuskan, saat dia dipenuhi dengan kemarahan. Dia tersenyum dingin. Lalu, dia melirik Grid dan bertanya. Karena kamu tidak menyadari pesonaku, apakah kamu gay? Oke, aku akan membuatmu merasa pahit, tentang Mother Nature yang membuat kamu gay. Mari kita lihat, siapa yang akan membuat item yang lebih baik. Tapi, aku akan menang. Apa? Gay? Aku gay. Apa yang kamu katakan? Bocah sial ini. Aku bukan gay. Grid berteriak marah. Yufemina mendengar kejutan lain, ketika dia mendengar kata, sial. Dia tidak pernah membayangkan hari itu akan datang, ketika dia akan mendengar ini dari seorang pria. Sial, aku, pria seperti sampah, tidak akan pernah bisa menandingiku. Grid adalah orang yang menghinanya lebih dulu. Dari sudut pandang Yufemina, Grid tampak seperti orang gila. Yufemina tidak bisa mengatasi rasa malu dan menangis. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu, secepat mungkin. Mulai gamenya sekarang. Oke, ayo kita mulai. Aku tidak peduli dengan sorakan satu sisi ini. Aku akan membuatmu gagal hari ini. Pembawa acara tidak mengumumkan awal permainan. Tapi, Grid sudah menempatkan biji besi di dalam tungku pembakaran. Yufemina berpengalaman untuk membuat item di masa lalu. Jadi, dia juga mulai melebur logam. Waruruk. Momentum besar naik dari dua orang yang marah. Suhu tungku naik dengan cepat. Pembawa acara berteriak. Kedua orang telah memulai permainan. Aku akan memberitahu orang banyak. Kali ini, temanya adalah membuat dagger. Orang yang menghasilkan dagger yang lebih baik dalam batas waktu 3 jam, akan menjadi pemenang. Dagger adalah barang yang bisa dibuat relatif cepat. Itu bagus untuk menghabiskan waktu yang lama untuk membuat karya yang nyata. Tapi, blacksmith yang terampil, bisa menyelesaikan dagger yang bagus dalam 2 jam. Batas waktu permainan ini adalah 3 jam. Erina, bertarung. Jumlah player terus meningkat ketika mereka mendengar kekacauan, menyebabkan penggemar Yufemina berkembang biak, secepat sel kanker. Sorak-sorai penduduk Winston benar-benar terkubur oleh teriakan mereka. Jadi, Grid sepertinya bertarung sendirian di belakang garis musuh.